Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rizkia dari kelas SI 4F dengan NIM 1914110146. Di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisis Pengelolaan Layanan TI pada Domain Service Operation dengan menggunakan framework ITIL V3. Sebagai tugas akhir untuk mata kuliah IT Service Management yang diajar oleh Ibu Maria Ulfa MKom. Yang pertama, latar belakang objek. Salah satu solusi untuk menerapkan manajemen layanan TI yang baik adalah dengan cara mengupayakan penerapan ITSM, yaitu Information Technology Service Management. Tujuan dari ITSM itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa layanan TI selaras dengan kebutuhan bisnis dan secara efektif mendukung setiap target yang ditetapkan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Dalam operasional bisnisnya, Dapen Telkom sudah memanfaatkan TI, bagian siswa yang berada di bawah kendali Kabin Manajemen SDM dan Siswo, yang berperan sebagai unit pendukung bagi penyelenggaraan fungsi operasional perusahaan dalam aktivitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, dan juga memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kebutuhan lingkungan Dapen Telkom. Namun, dalam penerapan operasional layanan TI yang berjalan, belum mengarah pada satu pengelolaan yang mengacu pada pedoman manajemen layanan TI. Kemudian, terbatasnya sumber daya manusia bagian siswo yang tidak sebanding dengan jumlah layanan TI di perusahaan juga menjadi kendala. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi siswo dalam mengatur kebijakan dan pengelolaan layanan TI untuk perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ITIL Framework. Yang pertama, ada layanan teknologi informasi atau IT as a Service. Menurut Office Government Commerce atau lebih dikenal dengan OGC, service is a means of delivering value to a customers by facilitating outcomes want to achieve without the ownership of specific costs and risks. IT adalah salah satu kategori service yang digunakan oleh bisnis. IT sebagai sebuah layanan biasanya berupa aplikasi-aplikasi dan infrastruktur yang dipaketkan dan ditawarkan sebagai layanan-layanan oleh IT internal organisasi atau penyedia jasa eksternal. Yang kedua, itu ada Information Technology Service Management. Information Technology Service Management atau ITSM adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen, layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Service Management adalah serangkaian specialized organization capability dalam menyediakan value ke customer dengan bentuk service. Istilah ITSM menunjukkan pada praktek service management untuk TI sebagai suatu pendekatan berorientasi service untuk mengelola aplikasi, infrastruktur, serta proses TI. Kemudian, pada bagian yang ketiga yaitu ITIL V3 atau Information Technology Infrastructure Library Version 3. Pada tahun 1980-an, dalam rangka kebutuhan efisiensi, pemerintah Inggris membuat dokumentasi tentang bagaimana organisasi-organisasi terbaik dan tersukses melakukan service management. Berdasarkan literatur dari OGC, dokumentasi atas pendekatan ITSM tersebut itulah yang diterbitkan dalam bentuk seri buku dan diberi judul IT Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL versi 3. Yang keempat, operasional layanan atau service operation. Bagian ini mencakup praktek dalam pengelolaan service operasional. Ini meliputi pedoman dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mengantarkan dan mendukung pelayanan untuk memastikan nilai pada pelanggan dan penyedia layanan. Pedoman juga menyediakan bagaimana mengelola stabilitas dalam service operation yang memungkinkan perubahan dan dalam perancangan, cakupan dan juga tingkat layanan. Organisasi juga menyediakan proses pedoman secara rinci, metode dan alat untuk mengawasi dua perspektif, yaitu reaktif dan proaktif. Manajemen dan praktisi disediakan dengan pengetahuan yang membuat mereka dapat membuat pengambilan putusan yang lebih baik,
serta mengelola ketersediaan layanan, mengendalikan permintaan, optimalisasi penggunaan kapasitas, penjadwalan operasi, dan juga penyelesaian masalah. Service operation memiliki beberapa proses dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen peristiwa atau event management. Yang kedua manajemen insiden atau incident management. Yang ketiga manajemen masalah atau problem management. Yang keempat pemenuhan permintaan atau request fulfillment. Dan yang terakhir adalah manajemen akses atau access management. Kemudian juga di dalam service operation terdapat fungsi-fungsi, yaitu yang pertama service desk, yang kedua technical management, yang ketiga IT operation management, yang keempat application management, dan yang terakhir adalah interfaces to other service management life cycle stage. Kemudian bagian yang kelima yaitu ITIL versi 3 dalam mengukur maturity model. ITIL menyediakan kerangka kerja implementasi dan menunjukkan bahwa menilai maturity adalah kunci keberhasilan. ITIL cukup mencakup proses maturity framework atau PMF model dan instruksi untuk menilai tingkat kematangan organisasi. Berikut ini adalah pengenalan dari maturity ITIL PMF atau dari yang dijelaskan oleh Hank Marquez pada laman ITSM Solution tahun 2006. Proses maturity framework menyediakan konteks untuk mengukur tingkat kematangan. PMF juga dapat digunakan untuk mengukur proses tertentu di dalam sebuah organisasi atau pihak ketiga ketika memberikan pelayanan pada organisasi. PMF juga berguna untuk memeriksa seluruh layanan program, melakukan peningkatan yang berkelanjutan, atau yang disebut dengan Continuous Service Improvement Program atau CSIP. PMF mengasumsikan bahwa sistem manajemen mutu atau SMM bertujuan untuk meningkatkan aspek dari efektivitas proses, efisiensi, ekonomi, atau ekuitas. Di sini terdapat tabel dari 5 tingkatan ITIL PMF. Yang pertama, initial yang terfokus kepada teknologi. Yang kedua, repeatable yang terfokus pada produk atau layanan. Yang ketiga, definite yang terfokus pada fokus pelanggan. Yang keempat, manage yang terfokus pada fokus bisnis. Dan yang terakhir adalah optimize yang terfokus pada rantai nilai. Kemudian yang selanjutnya itu analisis gap atau gap analysis. Gap analysis merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut dapat menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang akan datang. Selain itu, gap analysis atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kerja. Di sini kita mempunyai tabel dari dimensi service quality determinants. Yang pertama, dimensi tangibles, yaitu berupa bukti atau tampilan fisik dari pelayanan maupun fasilitas yang ada di perusahaan dan dapat diberikan kepada customer. Yang kedua, reliability, yaitu keandalan atau konsistensi kinerja dari layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada customer. Yang ketiga, itu dimensi responsiveness, yang berisi respon atau kesiapan pelaku maupun unit bisnis yang ada dalam memberikan layanan kepada customer. Yang keempat, dimensi empati, yaitu berupa keramahan atau respect yang diberikan pelaku bisnis kepada customer dalam memberikan layanan. Dan yang terakhir adalah dimensi assurance, yaitu berupa jaminan atau kepercayaan yang diberikan unit maupun pelaku bisnis kepada perusahaan dan customer. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan mencapai tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu dengan mengusahakan penerapan kerangka kerja ITIL versi 3 yang dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja operasional layanan TI perusahaan untuk menghasilkan sebuah prosedur penanganan insiden dan juga masalah yang sesuai dengan kerangka kerja ITIL versi 3 Domain Service Operation. Dengan menerapkan prosedur penanganan insiden dan masalah yang diusulkan dengan mengacu pada kerangka kerja ITIL versi 3, diharapkan dapat membuat sebuah standar pelayanan TI
khususnya penanganan insiden dan masalah sehingga dapat melindungi kegiatan operasional utama bisnis perusahaan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.